Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini ya kita masih dapat yaitu mempelajari pelajaran fikih masih di bab yang pertama di semester genap, yaitu di buku paket ibadah kurban. Silakan dibuka di buku, di buku LKS di halaman 3. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan kita pada kesempatan hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang nanti kita pelajari dapat kita pahami dan juga dapat kita amalkan untuk kehidupan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibadah kurban halaman 3. Silahkan disiapkan pensilnya untuk diberikan garis bawah nanti ketika ada pengertian-pengertian yang penting ya. Sejarah ibadah kurban. Sebagian pendapat para ulama, perintah kurban dimulai pada Nabi Adam alaihi salam. Pada dasarnya, ibadah kurban telah dilakukan ketika manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam hadir di dunia ini. Pada waktu itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kedua anak Nabi Adam alaihi salam untuk melakukan kurban untuk memperoleh iklima dan labuda. Kemudian Habil dan Kabil diperintah untuk berkurban, yakni Habil memberikan persembahan binatang ternak yang terbaik untuk dikurbankan, sedangkan Kabil mendatangkan hasil dari pertaniannya yang sudah rusak dan busuk, yang menunjukkan bahwa dia tidak ikhlas dalam berkurban. Kurban Habil diterima karena keikhlasannya, sedangkan kurbannya Kabil tidak diterima karena dia tidak ikhlas dalam berkurban. Namun pelaksanaan kurban yang dilakukan oleh kedua anak Nabi Adam alaihi salatu wassalam tersebut bukan merupakan landasan perintah penyembelihan hewan kurban dalam Islam ya. Sedangkan yang kita ketahui yaitu perintah kurban turun ketika surah Al-Kautsar diturunkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Maka sholat dan berkurbanlah. Nah, kurban dalam sejarah Islam dimulai pada masa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang kita kenal Nabiullah Ibrahim itu adalah bapak dari para nabi-nabi. Banyak keturunan Nabi Ibrahim yang menjadi nabi, gitu ya. Jadi banyak sejarah-sejarah Islam yang dimulai pada masa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, termasuk yaitu ibadah kurban. Mulanya Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya. Siapa putranya? Yaitu yang bernama Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Pada mimpi pertama Nabi Ibrahim tidak percaya itu bisikan setan, bukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Ibrahim yakin kalau mimpinya merupakan wahyu Allah adalah mimpi yang ketiga. Akhirnya mimpi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dilaksanakan ketika Ismail alaihissalatu wassalam berusia 7 tahun. Ada pula yang berpendapat 13 tahun. Tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, Ismail alaihissalatu wassalam disembelih. Itu yang kita ketahui sebelum tanggal 10 Zulhijjah atau hari Idul Adha, yaitu pada tanggal 8 ada yang namanya hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu dimana hari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berfikir-fikir,
apakah ini mimpi datangnya dari Allah atau dari setan? Seperti itu. Ra'aitu fil manam. Ya, di dalam Al-Qur'an di situ aku melihat dalam mimpiku, kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu aku disuruh nyembelih. Kamu wahai putraku. Siapa? Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian pas tanggal 9-nya di situ ada yang namanya hari Arafah. Nabi Ibrahim mengetahui bahwasanya mimpi itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barulah di situ pada tanggal 10 Zulhijjah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dengan kesabarannya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim telah lama tidak dikaruniai seorang keturunan. Kemudian ketika Nabi Ibrahim diberi keturunan, diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan perintah menyembelih Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Luar biasa Nabi Ibrahim. Coba kamu bayangkan ketika Nabi Ismail jadi disembelih dan tidak diganti dengan seekor gibas atau seekor kambing ya. Itu mungkin kita sebagai anak akan dikurbankan pula oleh orang tua kita. Tapi apa? Di sini dijelaskan. Namun karena ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan putranya Ismail, maka Allah memberi rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau berdua. Ketika penyembelihan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan izin Allah, Ismail alaihissalatu wassalam diganti oleh Allah dengan seekor domba. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah inilah yang diambil untuk dasar ibadah kurban yang dilakukan umat Islam seluruh dunia. Untuk lebih jelasnya, mari kita semua belajar membaca, memahami, mengamati, menanya, mencoba, menjawab, dan berlatih agar kita mudah dalam belajar sendiri maupun belajar bersama-sama. Baik, untuk selanjutnya nanti pengertian ibadah kurban untuk di buku LKS akan kita jelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Intinya yaitu sejarah kurban ini dimulai pada zamannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Ismail berusia 7 dan ada pula yang berpendapat 13 tahun. Kalau di buku paket itu 13 tahun. Tepat pada tanggal 10 Zulhijjah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam disembelih dan diganti menjadi seekor domba. Ya, sampai di situ semoga kita semua memahaminya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.